Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rahma Himalda Putri dengan NIM 19042082 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi pertemuan 5 yaitu tentang konsep statistik deskriptif, statistik induktif, pengukuran statistik, dan juga penyajian data. Baiklah, tanpa berlama waktu, kita mulai pada pembahasan pertama yaitu statistik deskriptif. Statistik deskriptif ini merupakan metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan juga penyajian suatu hasil pengamatan, sehingga memberikan informasi yang berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap data dan informasi tersebut. Yang harus mendapatkan perhatian dalam statistik deskriptif ini adalah hanya menyajikan atau memberikan informasi dari data yang dimiliki, dan bukan memberikan kesimpulan apapun tentang data populasi. Di dalam statistik ini mencakup beberapa hal, yaitu yang pertama, distribusi frekuensi serta pengukuran nilai-nilai statistiknya. Yang kedua, angka indeks. Yang ketiga, time series atau deret waktu. Yang keempat, koefisien regresi dan koefisien korelasi sederhana. Selanjutnya, statistik induktif, yaitu mencakup metode yang berkaitan dengan analisis sebagian data yang kemudian digunakan untuk melakukan peramalan secara keseluruhan. Generalisasi tersebut memiliki sifat tidak pasti karena hanya berdasarkan pada data dari sampel. Oleh sebab itu, dalam statistika induktif harus didasari dengan teori peluang. Adapun cakupan di dalam statistik induktif ini yang pertama yaitu probabilitas, yang kedua distribusi teoritis, yang ketiga sampling dan distribusi sampling, yang keempat estimasi harga parameter, yang kelima uji hipotesis termasuk uji square dan analisis variance, yang keenam analisis regresi untuk prediksi, dan yang ketujuh korelasi dan uji signifikansi. Selanjutnya yaitu pengukuran statistik. Menurut Stevens dalam Nazir 2003, pengukuran adalah penetapan atau pemberian angka terhadap objek atau fenomena menurut aturan tertentu. 3 buah kata kunci yang diperlukan dalam pengukuran adalah angka, penetapan, dan juga aturan. Adapun jenis-jenis skala pengukuran yaitu terdiri atas 4. Yang pertama skala nominal, yang kedua skala ordinal, yang ketiga skala interval, dan yang keempat skala rasio. Skala nominal yaitu jenis skala pengukuran yang termasuk ke dalam kategori atau kelompok dari suatu subjek. Sedangkan skala ordinal adalah jenis skala pengukuran di mana lambang-lambang bilangan hasil pengukurannya berupa urutan atau tingkatan. Selanjutnya skala interval, jenis skala pengukuran yang memiliki karakteristik mirip dengan skala ordinal, yaitu memiliki urutan tertentu. Akan tetapi, sifat lainnya yang dimiliki yaitu adanya satuan skala. Yang keempat yaitu skala rasio, yang merupakan jenis skala pengukuran yang menghasilkan data dengan mutu yang paling tinggi dan memiliki angka 0 absolut. Data yang dihasilkan oleh skala rasio ini adalah data rasio dan dapat dioperasikan secara matematis. Selanjutnya, penyajian data. Penyajian data adalah suatu bentuk penataan data statistik agar data statistik lebih mudah dipandang dan mudah dipahami oleh pengguna data. Tujuannya agar data statistik mudah dimengerti, mudah dianalisis, sehingga proses pengambilan kesimpulan dan keputusan berdasarkan data menjadi lebih akurat. Penyajian data dapat berbentuk tabel dan juga grafik. Yang pertama, penyajian data berbentuk tabel, yaitu terdiri atas 3. Yang pertama, tabel satu arah atau one-way table. Yang kedua, tabulasi silang yang lebih dari satu arah atau two-way table. Dan yang ketiga, ada tabel frekuensi. Yang pertama, tabel satu arah, yaitu merupakan tabel yang menunjukkan satu variabel atau karakteristik saja. Sebagai contoh, data umur responden dari kuesioner yang dapat dilihat pada layar. Selanjutnya,
Tabulasi silang yang merupakan metode tabulasi untuk merangkum data dengan dua atau lebih variabel secara bersamaan. Contohnya dapat kita lihat pada layar. Yang ketiga, tabel frekuensi yang merupakan tabel ringkasan data yang menunjukkan frekuensi atau banyaknya item atau objek pada setiap kelas yang ada. Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi lebih dalam tentang data yang ada yang tidak dapat secara cepat diperoleh dengan melihat data aslinya. Selanjutnya, penyajian data dalam bentuk grafik yang terdiri atas grafik garis atau line chart, yang kedua grafik peta atau maps chart, yang ketiga ada grafik batang atau bar graph, yang keempat grafik titik atau bar graph, yang kelima ada grafik lingkaran, yang keenam ada ogive. Baiklah, kita bahas dari grafik garis, yaitu untuk melihat pertumbuhan atau perkembangan suatu kejadian. Sedangkan grafik peta untuk melihat atau menunjukkan lokasi suatu wilayah beserta atribut atau karakteristiknya. Grafik ini sangat penting apabila Anda tertarik pada analisis data spasial. Grafik batang berfungsi untuk melihat distribusi atau perbandingan nilai, frekuensi, atau presentase di setiap kelas atau kategori. Yang keempat, grafik titik yang merupakan metode presentasi secara grafis untuk menggambarkan hubungan antara dua variabel kuantitatif. Yang kelima, grafik lingkaran untuk mempresentasikan distribusi frekuensi relatif dari data kualitatif maupun data kuantitatif yang telah dikelompokkan, yang berfungsi untuk melihat perbandingan dalam persentase atau proporsi. Yang keenam yaitu ogive, yang merupakan grafik yang menyajikan nilai kumulatif. Frekuensi yang digunakan masing-masing kelas digambarkan sebagai titik. Setiap titik dihubungkan oleh garis lurus. Selanjutnya, manfaat grafik dan juga tabel, yaitu yang pertama meringkas data baik pun data kualitatif maupun kuantitatif. Yang kedua dapat digunakan untuk melakukan eksplorasi data. Yang ketiga, data kualitatif berupa distribusi frekuensi, frekuensi relatif, persen distribusi frekuensi, grafik batang, dan grafik lingkaran. Yang keempat, data kuantitatif berupa distribusi frekuensi, relatif frekuensi, dan persen distribusi frekuensi, diagram atau plot, titik, distribusi kumulatif, dan ogive. Dan yang kelima yaitu membuat tabulasi silang dan diagram sebaran data. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah dan kurang, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.